Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, di sini saya akan mengobservasi rekan sejawat ya, satu sekolah di SMP 1 Malingping. Di sini saya selaku observer dan rekan sejawat saya yang akan saya observasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Miro Sadi dari SMPN 1 Malingping dan rekan saya bernama. Baik, terima kasih. Perkenalkan, dulu nama saya Dijen SPDI. Saya sama dengan Pak Amdi di SMP 1 Malingping. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PABP. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dijen. Iya, sama-sama. Sebelumnya gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, dengan kondisi sekarang sehat, baik-baik saja, Ya. merasa senang. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya Pak, mohon maaf nih, saya mau menanyakan tujuan pembelajaran yang akan diobservasi apa nih Pak? Ini Pak, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas bersama anak-anak begini, dengan membawa tema atau materi tentang memahami makna Quran Surat Ar-Rahman, kemudian dan memahami makna Surat Al-Mujadalah ayat 11 Pak. Gitu. Iya, baik. Materi yang spesifiknya tadi tentang makna Ar-Rahman ya Pak? Iya Pak. Tentang ayat-ayat Al-Quran, kebetulan kan PAI juga ya. Iya. Jadi setelah itu Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas mana nih Pak kira-kira? Kebetulan Pak, materi ini ada di kelas 7, di mana Quran Surat Ar-Rahman dan Surat Al-Mujadalah itu ada di kelas 7 Pak. Berarti saya besok saya nanti akan melakukan observasi ini di kelas 7. Oke, baik. Berarti untuk observasi ini ya, untuk pembelajaran tentang makna Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tadi ya. Iya. Akan dilaksanakan di kelas 7. Kelas 7-nya kelas 7 apa nih Pak kira-kira? Kelas 7F. Kelas 7G. Kelas 7G. Baik. Oke Pak, untuk langkah pembelajaran yang sudah Pak Jejen siapkan seperti apa nih langkah-langkah pembelajarannya? Iya Pak, sementara ini saya sudah menyusun RPP tentunya. Ya. Karena memang untuk pembelajaran itu ya paling pokok itu RPP Pak ya. Kemudian di dalam RPP itu saya sudah mencantumkan tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran itu anak memahami atau mengikuti proses pembelajaran, serta diharapkan anak dapat memahami makna Quran Surat Ar-Rahman dan Quran Surat Al-Mujadalah. Kemudian saya juga mencantumkan media pembelajaran Pak, media atau alat-alat sumber belajar, diantaranya ada penggaris, ada spidol, kemudian ada lembar kerja siswa, dan ada penilaian. Kemudian ada buku pendidikan Pak ya, buku sumber Pak ya, buku sumber pendidikan. Kemudian selanjutnya saya pun mencantumkan kegiatan pembelajaran, diantaranya ada kegiatan inti, ya, kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu biasa dilakukan ada kegiatan literasi Pak, membaca terlebih dahulu. Kemudian ada critical thinking atau berpikiran kritik, mengembangkan berpikiran kritik. Ini kegiatan yang masih di kegiatan inti Pak. Kemudian melakukan kolaborasi atau kerjasama antara siswa dengan siswa lain, antara guru dengan siswa juga. Kemudian kreativitas, menunjukkan kreativitas. Kemudian setelah itu ada penutup dan terakhir ada penilaian. Tentunya penilaian ini untuk mengukur keberhasilan siswa. Oke, baik. Jadi tadi ya yang sudah Pak Jejen siapkan tadi sudah sangat lengkap ya. Ada RPP yang berisi tadi tentang tujuan, ada inti itu. Tadi yang menarik itu ada literasi ya, di mana siswa akan membaca ya mungkin ya Pak. Iya. Yang Bapak akan melakukan ya. Iya. Jadi di sini kan tadi temanya itu Ar-Rahman. Iya. Jadi berarti mereka akan literasi tentang Ar-Rahman dan Al-Mujadalah tadi ya. Ya, sangat menarik sekali. Tadi ada proses kritik juga. Jadi ketika berkolaborasi ya, kemudian yang akan Pak Jejen lakukan di kolaborasi Pak, di kelompok ya. Iya, baik. Sangat menarik sekali Pak. Selanjutnya nih kan di pembelajaran itu pasti ya barang tentu ada permasalahan yang muncul nih, baik dari siswa sendiri atau mungkin dari kita sendiri nih. Nah, strategi Pak Jejen untuk permasalahan tersebut seperti apa? Tentunya gini Pak,
karena ini berkaitan dengan pola pembelajaran membaca Al-Quran Pak, tentunya karena masih di kelas 7 ini masih hangat-hangatnya dari lulusan SD Pak ya. Tentunya nanti akan kesulitan, saya akan menemukan kesulitan bahwa anak sulit membaca Al-Quran, kemudian sulit menerjemahkan karena memang di kelas 7 ini masih masa transisi Pak dari SD ke SMP. Nah, mungkin saya di situ akan melakukan tadi literasi terlebih dahulu. Saya akan melakukan menampilkan Quran itu dengan media itu, kemudian saya akan menuntunnya, menunjukkan bahwa kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu, kemudian saya membaca, kemudian siswa membaca, kemudian sedikit-sedikit kita akan sama mengartikan dari Al-Quran itu sendiri Pak, begitu mungkin. Oh ya, baik. Jadi permasalahan yang timbul ya karena tadi kelas 7 ya. Kelas 7. Ya. Yang sekali tentu di kelas 7 itu mereka transisi ya dari SD ke SMP itu pasti masih ada aja yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, sangat menarik tadi permasalahan yang muncul serta solusinya ya. Jadi solusinya sudah menarik. Jadi yang saya tangkap itu jadi Pak Jajan akan menuliskan ayat terlebih dahulu gitu. Ya, ayat, setelah itu baca secara bersama-sama. Iya. Nah, oke, baik. Terus Pak nih, rencana atau strategi untuk mengatasinya, bentuk-bentuk selain yang tadi. Ya, oke. Gini Pak, karena memang kalau kita membaca bersama-sama itu ini tidak terlalu efektif ya untuk siswa yang pernah saya lakukan juga seperti itu. Tapi tetap, nah ini literasi harus diterapkan. Tapi yang akan saya gali dari semua itu, nah bagaimana caranya saya akan menuntun satu-satu per kelompok itu. Nanti ada sistem teman sebaya Pak, ada tutor sebaya. Jadi saya akan kelompokkan siswa ini. Misalkan ada berapa siswa yang sudah mampu mahir membaca, kemudian saya akan kelompok. Misalkan ada 5 orang yang bisa membaca, maka saya akan bagi di 5 kelompok. Nah, yang sudah mampu itu sudah mahir membaca nanti akan menjadi tutor sebaya buat anak-anak yang masih kurang gitu ya, yang masih kurang. Nah, dengan cara seperti ini saya yakin dengan tutor sebaya ini saya yakin lebih kondusif Pak, karena memang biasanya anak itu lebih mendengar, lebih akrab, lebih dekat dengan temannya begitu Pak. Barangkali seperti itu Pak. Nah, berkelompok tadi ya. Baik. Tadi sangat menarik ya. Jadi ada percakapan, maksudnya ada literasi. Misalkan si A dengan si B berhadapan gitu. Iya. Baik. Terus ini tanggung jawab Pak Jajan di kelas nih. Nantinya ketika ada permasalahan seperti itu atau misalkan kondisi kelas yang tidak kondusif, seperti apa tanggung jawab Pak Jajan nih sebagai guru mata pelajaran pada waktu itu? Tentunya saya selaku guru pendidikan agama Islam Pak ya, akan bertanggung jawab di saat pembelajaran itu bagaimana saya akan menggali potensi saya supaya anak ini menuntun anak agar dapat menguasai atau bisa membaca Al-Quran. Paling tidak seperti itu, minimalnya membaca Al-Quran. Kemudian ini lebih-lebih anaknya bisa menerjemahkan atau mengartikan, karena dalam pembelajaran Al-Quran ini di PA ini biasanya ada ini Pak, ada kosakata gitu, ada mufradat yang ini sesuai dengan arti kosakata itu sendiri. Nah di situ ketika anak sudah menghafal mufradat itu ya paling tidak ya secara otomatis pasti bisa menyambungkan kalimat itu menyambung sehingga menjadi sebuah kalimat gitu Pak. Jadi tanggung jawab saya lebih memantau perkembangan anak, kemudian menggali lebih mengetahui mana anak yang belum menguasai pembelajaran ini atau membaca, kemudian mana yang sudah gitu. Jadi saya lebih ke situ Pak. Oke. Jadi tadi yang saya tangkap sangat luar biasa ya tanggung jawab Pak Jajan di sini kan bagaimana menuntun anak ya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya. Jadi sangat luar biasa dan menurut saya berat sih ya. Jadi bagaimana cara anak harus bisa menghafal, maksudnya bukan menghafal, membaca ya, membaca Al-Quran dengan baik itu seperti apa, yang ada tajwidnya yang mungkin Pak Jajan ya. Ya baik. Untuk observasi nih, kapan bisa kita laksanakan Pak? Kemungkinan hari ini Senin Pak ya. Iya. Besok Pak. Besok ya. Besok hari Selasa nih, insya Allah. Baik. Tadi untuk observasi yang Pak Jajan jelaskan bahwa
sudah sesuai ya. Jadi Pak Jajan sudah menyiapkan segala perangkatnya untuk pembelajaran besok kita akan mulai observasi ya. Jadi Pak Jajan tadi alhamdulillah sudah menyiapkan RPP-nya, media pembelajaran, terus tadi ada strategi-strategi Pak Jajan yang akan diterapkan di kelas ketika ada anak yang kurang dalam membaca Al-Quran. Baik, mungkin Pak Jajan pertemuan kita ya untuk praobservasi ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf nih Pak Jajan ya. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jajan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini nampaknya sehat, semangat. Baik. Tadi pas observasi tadi gimana nih? Apakah pembelajaran yang Pak Jajan tadi terapkan sudah sesuai dengan RPP atau belum? Alhamdulillah Pak, apa yang saya sampaikan tadi di kelas itu adalah sesuai dengan RPP, karena memang tadi saya melakukan sebelum pembelajaran itu saya menyampaikan SDK, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti, kemudian ada lagi menutup dan sebagainya. Kegiatan inti ini saya menyampaikan ke anak itu sesuai harapan ada yang kemarin direncanakan Pak, seperti adanya literasi Pak ya, literasi, kemudian adanya keberpihakan pada murid yang bagaimana menggali sifat kritis anak, kemudian kerjasama dengan ya. Jadi saya lihat juga rencana Pak Jajan ya sesuai dengan RPP yang kemarin kita diskusikan ya pas hari Senin kemarin, dan ya pas si nyata pas prakteknya di kelas tadi ada literasi, di mana proses pembelajarannya mengajak anak untuk belajar membaca Al-Quran ya. Tadi pembelajarannya tentang Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ya. Baik. Nah, Pak Jajan, bagaimana nih cara menghadapi kendala-kendala yang ada tadi nih? Apakah strategi Pak Jajan menghadapinya? Oh ya Pak, sebetulnya saya aja udah saya ngajar itu udah bisa dengan RPP ya, tapi di dalamnya ada beberapa kendala ya seperti seperti apa? Ketika saya mengelompokkan siswa itu, karena saya bagi di 5 kelompok Pak, di situ karena di literasi ini saya bagi 5 kelompok karena di dalamnya ada tutor sebaya. Nah, ketika saya membagi kelompok itu ada aja ya siswa yang nggak mau sama kelompok ini, nggak mau sama kelompok ini, maunya sama kelompok yang dia biasa tiap hari atau sama temannya aja. Nah ini kesulitan mungkin, tapi alhamdulillah saya bisa mengatasi itu, dan lama kelamaan sesuai apa yang saya sampaikan ke anak, memberikan pengertian atau pemahaman, anak bisa, alhamdulillah bisa. Allah ya Pak Jajan, tadi saya lihat juga tadi ada satu orang ya, kemudian namanya kalau nggak salah ya. Iya, jadi iya. Dia tidak mau dimasukkan ke kelompok si Meli ya. Ya gitu. Nah, terus tanggung jawab Pak Jajan nih sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran khususnya seperti apa, atau misalkan di luar pembelajaran Pak? Tentunya Pak, tanggung jawab saya selaku guru Pak ya, selaku guru. Nah, saya akan terus melihat perkembangan, kemudian melakukan apa yang sudah saya buat, melakukan apa yang saya susun, itu tanggung jawab saya sebagai satu guru. Nah, pembelajaran yang sudah saya susun tentunya harus saya maksimalkan, itu tanggung jawab saya. Kemudian setelah itu bagaimana caranya, apa yang diprogramkan oleh saya, nah itu lebih kontinu dilakukan. Seperti tadi, bagaimana anak itu bisa mampu membaca Al-Quran. Nah, ini tentunya tidak
tidak segampang ya Pak ya, tidak segampang kita masuk begitu saja kemudian baca, tapi ada bimbingan Pak, bimbingan yang khusus di mana bimbingan ini tadi kita mengajarkan satu baris baca kemudian diikuti sama anak-anak. Nah setelah itu juga saya membagi kelompok tadi dengan teman sebaya, artinya gini, diharapkan ketika disampaikan sama guru kurang memahami, tapi dengan sama sebaya itu gampang dipahami gitu. Biasanya begitu Pak. Iya, betul sekali Pak Jen. Tadi yang saya lihat juga tadi ada kolaborasi ya, antara si A dengan si B itu saling berhadapan. Jadi ketika saya mengucapkan ayat 1, lanjut si B-nya ayat 2 ya. Itu tadi sangat luar biasa sekali ya Pak. Terus nih, hal yang mana yang Pak Jejen lebih baik dan akan lebih ditingkatkan atau misalkan dipertahankan? Baik Pak, tentunya gini, hal yang baik yang perlu diperhatikan atau terus dilakukan tadi literasi ini, literasi memang perlu dalam pembelajaran karena memang ketika literasi ini hilang, tidak dilakukan, justru ini akan mempengaruhi kerja otak anak juga, penguasaan atau pengetahuan. Yang kedua, yang perlu saya yang bersama baik-baik itu tadi kerjasama karena memupuk persaudaraan, kemudian ukhuwahnya, jadi merasa memiliki saudara dan sebagainya itu Pak. Seperti kerjasama tadi ya. Baik, terus nih temuan dari proses pembelajaran tadi apa nih yang Pak Jejen temukan yang menurut Pak Jejen ini baru saya temukan di proses pembelajaran hari ini? Oh iya, ini Pak, saya menemukan hal yang unik sebetulnya. Ternyata ketika anak yang tidak mau gabung dengan teman-temannya, tapi ketika kita memberikan pengertian, memberikan arahan, anak jadi paham. Ternyata kita itu dalam belajar itu tidak boleh ada istilah menuntut ya, tidak boleh menuntut, tetapi bagaimana menuntut anak supaya menjadi lebih baik atau agar anak mengikuti apa yang kita harapkan. Tentunya dengan cara seperti menuntun atau kita menjadi seorang among, ya itu bisa lebih baik dan Pak. Itu teman yang saya lihat gitu ya, yang saya temukan. Iya. Jadi dalam intinya dalam proses pembelajaran itu kita tidak boleh menuntut ya Pak. Iya. Jadi kita harus menuntun anak, apalagi tadi tentang pembelajaran Al-Quran ya. Kita harus benar-benar menuntut, tidak bisa menuntut gitu ya, maksudnya tidak bisa menuntut anak harus bisa baca Al-Quran. Iya. Jadi yang saya pahami dengan MPA ini bahwa kita harus benar-benar menuntut. Menuntun gitu ya, menuntut. Nah terus nih setelah melakukan pembelajaran tadi, bagaimana rasanya itu ya? Alhamdulillah tentunya merasa apa ya, ada sedikit beban yang terpecahkan Pak ya. Dimana ketika hasil dari kemarin kita rencanakan Pak ya, ternyata pembelajaran yang direncanakan dengan pembelajaran yang tidak direncanakan itu berbeda. Setelah kita melakukan perencanaan kemarin dan hari ini saya melakukan observasi atau pembelajaran terhadap anak. Nah, ternyata karena sudah tersusun, program sudah tersusun, saya merasa pembelajaran ini efektif, Pak. Efektif, kemudian rasa nyampe gitu kan. Jadi intinya segala sesuatu itu harus ada perencanaan. Jadi sangat luar biasa. Tadi saya lihat, saya pantau juga proses pembelajarannya interaktif ya. Iya. Jadi anak itu tidak diam gitu. Jadi anak ada yang bertanya, ada yang menanyakan Pak, pembelajaran ini seperti apa. Menurut di pengunjung Pak bisa refleksikan proses pembelajaran yang tadi dilakukan seperti apa? Baik Pak, seperti halnya perencanaan kemarin yang sudah dilakukan, tentunya kita mempersiapkan RKP terlebih dahulu, sudah saya siapkan, kemudian di dalamnya kita menentukan tujuan pembelajaran, yang strategi pembelajaran, kemudian langkah-langkah dan sebagainya. Nah, di dalam pembelajaran tersebut saya merasa ini ada kendala ketika tadi anak disuruh disuruh saya menyuruh berkelompok, ada yang enggak nih seperti itu tadi nggak saya menurut. Tapi alhamdulillah Pak, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita memberikan pengertian, pemahaman, ternyata anak akhirnya bisa menerima keputusan itu. Dan yang paling mengesankan menurut saya, pembelajaran ini dengan literasi ya Pak, literasi dan kerja kelompok ini bisa memacu anak lebih baik. Itu Pak. Iya baik.
Mungkin dapat saya tanggapi ya tadi bahwa dalam proses pembelajaran itu tadi yang pertama kita harus benar-benar menuntun anak ya, tidak boleh menuntut. Selanjutnya dalam pembelajaran itu perlu perencanaan yang matang, perlu strategi yang matang, perlu berbagai metode pembelajaran yang dikuatkan ya. Dan ketika di kelas menanggapi atau menemukan hal-hal baru, kita harus bisa mengendalikannya. Ya, gitu. Mungkin itu aja Pak Jajan. Terima kasih untuk hari ini. Tadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Semoga depannya Pak Jajan menjadi guru teladan bagi siswa-siswanya. Amin, amin. Dan menjadi guru yang terbaik untuk sekolah. Makasih juga Pak waktunya. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Jajan sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.